Guys, ada satu lagi berita yang agak mengembirakan bagi orang Indonesia dan terutamanya di Bandung, guys. Kenapa katanya begitu? Iaitu negara lain makin iri. Iaitu ada yang unik kereta cepat Jakarta-Bandung. Wow, memang sangat luar biasa kan? So, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Ada satu lagi guys, iaitu masa. Masa pun Allah bagi rezeki yang paling sangat bermakna kepada kita juga guys. So hari ini saya nak mentionkan satu lagi video, iaitu daripada channel Naratif. Tapi dia punya subscribernya tak nampak guys. Mungkin dia tutup, dia tak nak bagi orang nampak. Tetapi jangan risau, anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada iaitu channel Naratif. Sangat bagus guys, kerana ia banyak mengetengahkan cerita-cerita yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Update sekali, memang sangat cepat. So guys, hari ini tajuk yang kita ingin reactionkan hari ini adalah negara lain makin iri, ada yang unik kereta cepat Jakarta-Bandung, komodo hingga batik. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Dengan siapa guys? Dengan Brozul Channel. Naratif. Yang unik kereta cepat Jakarta-Bandung, komodo hingga batik. Komodo hingga batik ya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB sedang dikebut. Mulai dari pembangunan tunnel, bridge dan stasiun terus dikejar. Nantinya KCJB cantiknya akan dia punya desain baru sepanjang tempat tu guys 142 km, yaitu stasiun Halim Karawang pada Larang dan Tegaluar. Wah, ini Seiring pembangunan Tegaluar. Infrastruktur fisik, produksi rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit atau EMU. Untuk sebab maknanya sekarang guys kalau dikatakan di sini Jakarta hingga Bandung kalau tidak menggunakan kereta cepat ini, berapa jam daripada Jakarta ke Bandung guys? Anda boleh komen di bawah ni untuk saya lebih tahu guys. Tetapi apabila kita menggunakan kereta cepat ni memang sangat cepat dah nama pun kereta cepat Tak silap saya 40 minit saja sudah sampai daripada Jakarta ke Bandung. Sangat cepat kan? proyek KCJB juga berjalan. Proses produksi sedang berlangsung di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC Sifang yang berada di Qingdao, Tiongkok dengan sistem manajemen mutu berstandarisasi dia punya kereta cepat ni adalah buatan China Tiongkok guys Wow, memang buatan China kita tahu memang sangat berkualiti bukan setakat berkualiti, malahan mereka sangat banyak mencipta alat-alat yang canggih termasuk audio system pun mereka pun hebat juga guys. China ni ISO 9001 mulai diproduksi sejak akhir Mei 2021. EMU untuk KCJB Jakarta, Indonesia dan China. EMU dengan tipe CR400AF didesain dengan dalam dia macam pesawat guys, sehingga sangat ramah lingkungan. Tipe EMU ini juga memiliki fitur safety keselamatan yang sudah diperkuat dan paling mutakhir. Dengan bantuan dari Operation Command Center atau OCC, EMU ini juga dihubungkan dengan peralatan pemantau bahaya akibat gejala alam. Dia tak panjang sangat curah hujan tinggi, angin kencang, gempa bumi, serta objek asing dan tahan api. Direktur Utama PT KCIC Tuyana Slamet Riyadi mengatakan, kereta yang digunakan lebih cepat dari kereta konvensional yang sudah ada, lebih modern, termasuk dilengkapi dengan monitoring sistem di dalam kabinnya, tahan api menyesuaikan standar yang ada. Pihaknya menjelaskan EMU untuk KCJB dirancang mampu meminimalisir getaran dan kebisingan. Dengan begitu penumpang dapat merasakan pengalaman menaiki kereta yang dapat melaju hingga kecepatan operasi 350 km per jam dengan nyaman. Kebisingan dan getaran EMU yang digunakan untuk rangkaian kereta cepat berada di level yang paling rendah. Kenyamanan di dalam kereta cepat terjadi karena pengadopsian dari teknologi canggih dari bugi 350 km sejam laju guys, macam F1 primer menggunakan cylindrical helical spring dan suspensi sekunder menggunakan air spring serta dilengkapi dengan peredam. Comfort Index beserta Stability Index dipantau dengan sangat ketat. Kecanggihan EMU KCJB juga dapat ditemukan pada sistem pengoperasiannya yang sudah menggunakan teknologi Automatic Train Protection atau ATP sesuai dengan standar yang disyaratkan dalam kereta kecepatan tinggi dan juga standar ini yang luar negara punya guys. Sistem ini sudah terbukti mampu Indonesia pun sama untuk juga menunjang macam tu nanti. keselamatan dan diakui oleh industri kereta cepat di dunia.
Warna merah pada desain eksterior EMU mengambil inspirasi dari warna merah putih bendera kebangsaan Indonesia. Sehingga warna merah pada dinding samping dan bagian depan yang bergerak di saat EMU KCJB melaju akan mengingatkan pada bendera yang berkibar serta memupuk rasa bangga pada tonggak secara transportasi massal modern yang pertama di Asia Tenggara ini. Maknanya dia adalah mengikut warna bendera Indonesia, guys. Wah, merah dan putih. Seperti bila dia bergerak laju dan pantas tu kan, seperti admin ni kata tadi, seperti kita tengok bendera yang sedang berkibar. Wow, begitulah maksud admin. Muatan lokal lainnya yang diangkat adalah batik Megamendung. Batik Megamendung dipilih karena rute KCJB melewati area Jawa Barat yang salah satu motivasinya adalah batik Megamendung. Batik Megamendung ini dapat dilihat pada panel di kursi penumpang yang ada di setiap kelasnya. Pihaknya memaparkan rangkaian kereta cepat ini akan dibagi menjadi beberapa kelas, mulai dari VIP class, first class hingga second class dengan jarak tempat duduk yang nyaman. Lalu terdapat pula dining car, fasilitas untuk difabel, charging port, sampai luggage storage yang bisa digunakan untuk menyimpan bagasi yang membuat kenyamanan penumpang tetap terbaik. Selain itu, EMU untuk proyek KCJB juga didesain ramah untuk para penyandang disabilitas. EMU didesain dengan memiliki tempat penyimpanan kursi roda, toilet disabilitas hingga tempat duduk khusus disabilitas. Rencananya akan disiapkan 11. Dia punya fasilitas tu memang betul-betul dah komplit, guys. Dia ada tempat untuk orang kurang upaya, maksudnya orang cacat lah di situ, OKU kalau orang Malaysia panggil. Dan banyaklah. Dia ada seperti kita duduk di dalam pesawat tu. Allahu Akbar. Itu yang sangat seronok kalau kita naik kereta cepat ni. Rangkaian kereta untuk melayani penumpang yang ingin menikmati kecanggihan KCJB. Saat ini rangkaian kereta api cepat tersebut masih dalam tahap produksi dan direncanakan tiba di Indonesia pada Juni 2022. Akan tiba di Indonesia pada bulan Jun 2022, guys. Bulan Juni kalau Indonesia sebut. Wow, masih dalam pembuatan lagi lah di China. Maknanya bila dia sampai ke Indonesia ni, maknanya kereta cepat tu sudah siap. Maknanya dia sudah siap dibina, dah siap dibuat di China tu, dan akan terus boleh digunakan terus di Jakarta, Bandung lah. Nah, tak perlu sama juga macam LRT yang ada di Malaysia, guys, yang di Kuala Lumpur. Dia datang daripada negara luar, memang dia sudah siap LRT tu, dan kita hanya tinggal operasikan saja. Begitu, sangat mudah. Sama juga dengan kereta cepat yang di Bandung ni. Wow, guys, so kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya di sini negara lain makin iri ada yang unik kereta cepat Jakarta Bandung. Wow, sangat luar biasa kan. Dan sebelum ni saya rasa saya pernah mereaction juga kereta cepat ni, iaitu Jakarta Bandung ni, tetapi yang kali ini memang sangat luar biasa juga dia punya ilustrasi dia. Memang kalau kita tengok, wow, dengan kelajuan 305 per jam, guys. Sangat luar biasa, guys. Itu dah kelajuan F1 mobil F1 kereta lumba tu. Sedangkan kalau saya memandu mobil, guys, saya bawa 100. Saya pernah bawa mobil paling laju yang saya pernah bawa, guys, 170 km sejam. Itu paling laju. Lepas daripada 170 km sejam tu, guys, saya dah macam takut lah. Saya sendiri takut. Kereta okey je, dia tak ada gegar pun. Tapi bayangkan, guys, kalau kita naik kereta cepat dengan kelajuan 300 km sejam, 2 kali lipat dengan kelajuan 150 kereta kita. Bayangkan, macam tu je kan dia punya kelajuannya. Ya Allah, bayangkan yang saya pernah reaction sebelum ni, katanya kereta cepat ni boleh pergi Jakarta ke Bandung dalam 35 minit hingga 40 minit saja. Cepat kan? Dah nama pun kereta cepat. Memang sangat cepat, guys. Bayangkan kelajuan begitu Jakarta Bandung dengan 35 minit. Saya pun tak pasti berapa jauh Jakarta ke Bandung, dan anda boleh komen di bawah ni kalau kita naik mobil biasa ataupun motosikal berapa jam, guys. Mungkin kalau anda yang tahu, anda boleh komen di bawah ni dalam jangkaan 5 jam ke 6 jam ke. Tetapi kalau dengan kereta cepat hanya 35 hingga 40 minit saja. Sangat luar biasa, sangat jimat masa, guys. Tapi tiketnya ataupun harga kos tiketnya mesti sangat mahal kan, dengan dalamnya seperti dalam pesawat, ada pamugaranya. Macam mana nak sebut kalau Indonesia sebut pramugari dan pemugara, guys? Anda boleh bagi tahu saya. Wow, memang luar biasa, guys. Katanya bulan Juni tahun 2022 kereta cepat itu akan siap dihantar ke Indonesia. Wow.
Saya nak tunggu guys bulan Jun tahun 2022 tu. Kalau ada, saya nak reactionkan juga untuk anda semua. Bagaimana hebatnya kereta cepat Jakarta-Bandung itu. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe guys, dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa guys, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.